Masih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat siang ini. Aku izin live ya. Capek banget. Belum lagi ngerjain presentasi ya. UTS, organisasi banget. Gimana kok? Kamu dari mana, Bir? Ini lah, Kak Des. Ngasih surat gabung. Oh, ini program untuk besok itu ya? Kamu tahu aku mau senang lagi. Udah, bikin dari diri. Terus kita kan dulu ya. Dir, lihat deh ini. Lihat banget gak sih? Apa itu aja? Oh, gak sih? Ini daftarnya di sini ya? Ya. Ini tentang apa konselingnya? Ini kayak relate banget gitu tahu sama kita, soalnya kayak capek jadi mahasiswa kura-kura. Iya nggak sih? Iya sih, kamu mau daftar nggak? Mau nggak? Yuk daftar yuk. Yuk coba yuk. Nanti kirim ke aku ya ini. Oke, aku pesan kamu ya. Ya. Nah, situ kamu lagi ngapain? Oh ya, ini aku lagi isi formulir pendaftaran konseling. Oh, konseling. Kamu mau ikut nggak? Apa rasanya? Temanya itu tentang stres organisasi. Boleh, nanti aku kirim ya. Kemana kak? Ini mau konseling. Oh, konseling kamu kan? Iya. Sama. Oh sama. Bareng yuk. Boleh, yuk. Di sini kan ya? Iya di sini. Kita tunggu yang lain dulu ya Mbak, biar makan dulu. Iya. Teman-teman ini pada dari mana nih? Dari kampus kah atau dari rumah aja? Tadi aku dari kampus langsung ke sini. Dari kampus. Pulang kuliah? Iya. Kalau yang lain gimana? Sama. Saya dari rumah sih. Oh, dari rumah. Silahkan dulu ya. Coba ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk di sini atau di sini. Terima kasih. Iya, silakan. Oke, baik saya Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita bisa berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa mulai. Udah selesai. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada kegiatan pagi hari ini, sudah menyempatkan mungkin terkendala ada kesibukan lain atau kegiatan lain, tapi teman-teman sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, di mana pada kegiatan kali ini kita nanti bersama-sama berbagi pikiran, perasaan, juga perilaku yang teman-teman alami mengenai topik masalah yang kita akan bicarakan di sini. Baik Ibu. Ibu menyadari kalian hadir di sini itu karena kalian yang paling ngerasa gak baik-baik aja. Jadi kalian mungkin langsung ingin melakukan pelayanan konseling kelompok, dan entah itu dari informasinya dari internet ataupun dari klien-klien yang tertera di universitas ini. Terus juga mungkin ada yang tahu dari temennya gitu ya. Jadi mungkin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah mau secara sukarela mendaftarkan dirinya pada konseling hari ini. Mungkin untuk memulai lebih lanjut, kita bisa kenalan dulu ya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Dian Kartika Putri. Bapak bisa panggil Ibu-Ibu Dian ataupun senyamannya teman-teman aja.
Mungkin untuk selanjutnya kita bisa kenalan sama teman-teman di sini. Untuk kenalannya teman-teman bisa menyebutkan nama dari program studi apa. Kalaupun dari beda univ boleh disebutkan juga univnya dari mana, terus semester berapa, kemudian organisasi apa aja yang sedang teman-teman menjalankan, baik itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Terus sedang ada problem apa di dalam organisasi yang sedang teman-teman jalankan ini. Boleh, siapa yang mau duluan? Saya Bu, jadi Bu, perkenalkan saya Indira. Saya dari program studi biologi Bu. Terus saat ini saya sedang menempuh semester 5. Kebetulan saya juga mengikuti organisasi di kampus saya. Saya sempat ikut hima di jurusan saya dan juga UKM di universitas saya Bu. Masalah yang saya hadapi tadi itu Bu, karena saya udah pejabat dan jadi saya kadang merasa tertekan sama keputusan itu, dimana saya tuh merasa harus bagus untuk semua yang saya kerjain gitu Bu. Kurang lebih kayak gitu. Mbak Indira ya tadi. Terima kasih ya Mbak Indira sudah berani menyampaikan masalah apa sih yang sedang dialami pada saat ini. Baik, selanjutnya siapa yang mau berkenalan dan juga menyampaikan masalah apa sih yang sedang dihadapi pada saat ini. Saya Bu, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari jurusan Teknik Geodesi. Saya semester 5 sekarang Bu. Terus saya juga kebetulan ikut organisasi hima jurusan saya Bu. Dan permasalahan yang saya hadapi itu apa sih, saya tuh kayak ada tekanan gitu Bu, kayak selalu suruh gitu loh. Oke, Mbak Fadila ya. Terima kasih ya Mbak Fadila sudah menyampaikan keluh kesahnya dan juga menyampaikan apa aja sih yang sedang Mbak Fadila alami pada saat ini di dalam organisasi. Terima kasih ya Mbak Fadila. Selanjutnya siapa lagi nih? Saya Bu, saya boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Zahrani Arya. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, semester 5. Terus saya mengikuti organisasi DPMU. Mungkin teman-teman juga tahu ya, DPM Universitas. Terus saya juga ikut hima jurusan, yang dimana hima jurusan itu kayak banyak banget tekanannya gitu loh Bu. Terus di situ tuh kayak ini apa ya namanya, misalnya nih kalau kita kan wajib, Maaf, mungkin kita bisa menyampaikannya garis besarnya aja dulu untuk detailnya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di sesi berikutnya nanti. Jadi ini kenalan dulu, terus masalah yang sedang dihadapi aja gitu ya Mbak. Maaf ya Mbak. Oke Bu, jadi di organisasi itu saya lumayan capek gitu loh Bu, karena kan saya di sini juga dapat amanah, ada jabatan gitu. Jadi kayak banyak tekanan di sini tuh kayak harus mengerjakan sesuatunya tuh harus cepet banget gitu loh Bu. Terus masih ada campur tangan sama alumni, jadi lumayan ke pressure gitu sih Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Zahrani tadi ya. Oke, berarti Mbak Zahrani ke DPM ya di ini. Oke, terima kasih Mbak Zahrani. Selanjutnya siapa? Saya Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Bila Sati Bu. Saya dari program studi ekonomi bisnis. Kemudian saya sekarang lagi ikut organisasi di hima jurusan Bu. Nah, terus permasalahan yang saya alami itu, saya kan diberikan tanggung jawab sebagai sekretaris bidang Danus Bu. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan Kabit Danus ini ada problem dan harus keluar dari universitas ini Bu. Kemudian problemnya adalah saya bingung untuk menjalankan tugas-tugas bidang Danus ini sendiri gitu Bu. Saya seperti kehilangan arah, harus minta tolong siapa gitu karena dia mulai. Mbak Julia, bukan dia siapa? Boleh Laras. Mbak Laras. Terima kasih ya Mbak Laras sudah menyampaikan masalahnya. Selanjutnya siapa nih? Mungkin saya ya Bu. Iya boleh siapa? Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmatia. Saya dari Prodi Akuntansi. Sekarang lagi semester 5.
Terus kalau untuk organisasi saya ikut hima jurusan dan UKM bahasa Inggris gitu. Untuk problem yang saya alami sekarang itu mungkin lebih ke ini sih Bu, karena terlalu banyak program kerja dari event yang ada di hima ataupun UKM bahasa Inggris tuh membuat saya jadi ninggalin tugas-tugas saya dan akhirnya ya kuliah saya jadi berantakan gitu sih. Jadi saya nggak ngerjain tugas kayak gitu sih Bu. Oke, Mbak Rahma tadi ya. Panggilannya Rahma atau dia? Rahma. Mbak Rahma, terima kasih ya sudah mau menyampaikan masalah yang sedang Mbak Rahma alami di dua organisasi tadi ya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Mbak. Saya ada teman-teman, nama aku Leonida, aku dari Prodi PBI semester 3. Aku ikut organisasi formal di Prodi. Nah, jadi Bu, aku sekarang lagi ngerasa males Bu untuk organisasi karena nggak tahu kenapa aku tuh kayak ngerasa tuh ribet gitu loh Bu, dulu tugas kuliah, organisasi. Nah jadi sekarang aku males Bu ikut organisasi, jadinya aku tuh sebenarnya kayak pengen keluar, cuma takutnya nanti rasanya kok keluar atau bermusim gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Iya, oke, terima kasih Mbak Dinda sudah menyampaikan problem yang sedang Mbak Dinda alami di organisasinya. Oke, baik. Tadi teman-teman sudah masing-masing sudah menyampaikan organisasi apa aja nih yang sedang diikuti, terus masalah yang sedang dialami dalam organisasi itu apa aja. Cukup bervariasi ya dari teman-teman tadi. Ada yang takut kok pengen keluar tapi takut dimusuhin, ada yang hilang arah karena ketua bidangnya keluar gitu, ada juga yang ikut di organisasi terus kewalahan mungkin ya, sulit memanajemen waktu, sulit membagi waktu kuliahnya dan lain-lain. Oke, saya memahami bahwa masalah yang teman-teman alami ini bukan masalah yang sepele, apalagi cukup mengganggu kuliahnya ya tadi ya beberapa, ada juga yang cukup bahkan mengganggu pribadinya ya seperti itu. Ada yang menjadi cukup depresi ataupun stres ataupun kelelahan secara fisik maupun mental gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan, sudah berani masalah yang sedang dialami, dan juga sudah percaya sama teman-teman anggota kelompok dan juga percaya dengan saya di sini sebagai pemimpin kelompok di konseling kelompok pada kita ini. Nah, di kegiatan konseling ini nanti akan saling berbagi cerita di sini, mungkin kita bisa saling diskusi, saling tanya jawab, ataupun saling memberikan solusi yang bisa diberikan oleh teman-teman sekalian terhadap permasalahan rekan anggotanya. Begitu. Jadi harapannya nanti ya teman-teman di sini bisa saling menghargai dan juga saling menghormati sesama anggota di kegiatan konseling hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya, boleh? Ibu Mbak Indira. Kalau misalnya nanti kan kita konseling itu kayak nyeritain masalah kita, itu kira-kira aman nggak ya Bu kalau kita cerita sama teman sekelompok konseling ini? Oke, mungkin dari teman-teman sini beberapa ada yang masih ragu dan juga takut ceritanya atau rahasianya bocor keluar dari sesi konseling ini. Itu gak apa-apa, teman-teman belajar banget. Dan mungkin untuk membangun kepercayaan kita bisa bikin komitmen bersama atau kesepakatan bersama. Gimana teman-teman? Kalau kita jadi setuju. Oke, setuju ya. Nah, kalau tadi Mbak Indira kan tanya, terima kasih Bu, nanti kalau misalnya rahasia atau cerita kita bocor di luar sesi konseling ini, karena kalau kita bikin kesepakatan adanya konsekuensi kalau hal tersebut terjadi. Setuju. Oke, untuk kesepakatannya, apakah teman-teman ada pendapat untuk konsekuensi apa yang akan diberikan oleh anggota yang melanggar aturan dengan membocorkan atau menyebarluaskan rahasia atau cerita temannya di sini? Boleh. Silakan kalau ada yang berpendapat.
Silakan Mbak membersihkan WC kampus. Iya, oke boleh. Kita tampung dulu ya. Dari teman-teman ada yang lain? Mungkin kalau saya ya saya tambah buka dan orang yang ngebocor rahasia yang malu, menurut saya sih kita posting aja mukanya di forum kampus biar nggak ada yang ngebocorin dan mungkin itu bisa jadi saksi sosial buat dia. Oke, terima kasih Mbak Rana pendapatnya. Apakah ada yang lain dari teman-teman atau ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, boleh nggak Bu? Gimana kalau yang nyebarin traktir kita semua? Traktir ya? Traktir apa itu? Traktir makan Bu. Traktir makan. Oke, terima kasih Bu Fadila. Kita tampung dulu ya. Yang lain gimana? Saya Bu, boleh? Saya setuju sama Kak Rahma untuk yang menyebarkan atau melanggar aturan itu bisa diposting aja wajahnya di media sosial, mungkin bisa ditambahin tulisan kayak saya melanggar aturan bla gitu, jadi ada sanksi sosial gitu. Oke, kasih Mbak Zahra nih. Yang lain gimana nih? Saya Bu, saya setuju sama Mbak Rahma juga, soalnya kan biar ada sanksi sosial ya Bu, nggak cuma menganggap hal ini hal gampang lalu ceritanya disebarluaskan, ada sanksi sosial. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak Indira bagaimana? Saya juga setuju dengan Mbak Rahma Bu, biar nanti kalau yang menyebarkan itu jerah gitu Bu, jadi rahasia kita bakal tetap kesini. Berarti berapa dari Mbak Rahma, dari Mbak Fadila dan juga Mbak Dinda bagaimana? Setuju sih Bu. Oke, berarti kita sepakat kalau misal ada yang menyebarluaskan rahasia ataupun cerita temannya yang ada di sesi hari ini ataupun sesi berikutnya, kita bisa memberikan konsekuensi berupa memposting fotonya di media sosial dengan tulisan saya melanggar aturan konseling pada tanggal berapa gitu ya. Iya, Setuju. Nah, teman-teman untuk pertemuan selanjutnya atau sesi selanjutnya mungkin kita bisa membuat kesepakatan juga mau kapan, jam berapa, terus gimana enaknya atau sebisanya teman-teman gitu kita sepakati bersama aja ya hari ini. Bagaimana? Dari teman-teman kapan nih bisanya? Kalau saya itu menurut saya ya kayak gini aja Bu, kayak hari Rabu terus di jam 10 pagi kayak sekarang itu sih Bu, Di sini juga berarti minggu depan ya. Oke, terima kasih Mbak. Yang lain gimana? Saya setuju sih Bu, kebetulan di jam segitu dan hari itu saya kosong. Terima kasih Mbak Fadila. Yang lain? Oke Mbak Laras boleh. Saya setuju Bu, kalau misal minggu depan sama seperti hari ini di hari Rabu di jam 10, kebetulan saya juga kosong di jam 10. Oke, berarti Mbak Laras bisa ya. Yang lain gimana? Ada bisa ya? Kalau saya Bu, saya agak terkendala sih Bu kalau di waktu yang sama di bulan ini karena ada beberapa kegiatan lain, misalnya di kelas dulu, tapi kebetulan yang ini kelasnya tuh diganti sih Bu. Jadi kayak ada keberatan kayak minggu depan. Berarti Mbak Indira belum bisa ya minggu depan. Yang lain gimana? Ada peluang di hari apa aja? Atau hari lain sama ada? Ibu, Ya silakan Mbak. bisa di hari Jumat setelah zuhur mungkin sekitar jam 1 gitu. Di tempatnya di kampus ini. Oke, yang lain gimana kalau hari Jumat? Oke, boleh Mbak Dinda. Aku setuju sama ini sih Bu, sama Mbak Zahra di hari Jumat. Kebetulan aku juga kosong. Ini Mbak Dinda bisa ya hari Jumat. Yang lain kalau hari Jumat gimana nih? Bisa atau enggak? Kebetulan kosong juga sih Bu kalau Jumat gitu. Habis zuhur kosong ya? Mbak Laras? Bisa Bu. Insya Allah. Mbak Rahma gimana? Saya usahain bisa. Oke. Mbak Yudha bisa di hari Jumat? Oke, berarti kita sepakat hari Jumat setelah zuhur di tempat yang sama berarti ya. Nanti kalau sekiranya dari teman-teman ada yang ternyata terkendala, bisa hubungi Ibu atau nanti kita bikin grup WhatsApp aja ya, biar bisa saling komunikasi. Kalau misalnya ada yang terkendala, kita bisa reschedule bersama-sama lagi, kita bikin kesepakatan baru lagi mau gimana, kapan, dan juga jam berapa. Oke, berarti kita udah sepakat ya sama yang
4 tadi. Untuk waktu di sesi berikutnya itu biasanya idealnya 40 sampai 45 menit. Dan teman-teman apakah ada yang keberatan untuk waktu segitu? Cukup sih Bu. Oke, mungkin nanti teman-teman kalaupun ada agenda bisa diluangkan selama mungkin dari Zoom itu sejak ke depan bisa diluangkan supaya kita bisa melakukan konseling bersama dulu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai konseling berikutnya atau sesi berikutnya? Saya Bu, Boleh. selama konseling boleh main maksudnya kayak buka HP gitu nggak Bu? Gimana dari teman-teman kesepakatannya? Boleh main HP atau boleh buka HP nggak nih selama konseling? Kayaknya jangan cuman yang tentunya terdistraksi ganggu gitu. Tapi Bu kalau misalkan ada telepon penting itu gimana? Telepon penting. Mungkin dari teman-teman gimana? Teman-temannya kalau ada telepon penting? Mungkin kalau dari aku bisa di silent dulu ya. Jadi kalau misalnya ada notifikasi masuk gitu kayak kitanya nggak tahu gitu. Jadi benar fokus untuk konseling karena kan nggak lama ya 45 menit. Jadi model di ini dulu gitu ya. Gimana dari lain? Setuju Bu. Setuju. Berarti kita sepakat untuk gak buka HP dan HP-nya di mode DND dulu supaya tidak mengganggu sesi konseling kita. Dan sesi konseling kita nggak yang lama-lama banget kok, maksimal atau 5 menit aja. Ada lagi yang ingin dikatakan? Cukup ya. Mungkin nanti kalau dari teman-teman kata lupa menanya apa nih bisa tanya di grup aja atau tanya ke ibu aja gitu ya lewat chat. Oke, mungkin itu aja pertemuan hari ini dari saya dan juga teman-teman. Apakah yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Oke, Ibu tutup dan diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir, sudah mau aktif untuk saling membuat kesepakatan bersama di sini dan juga kita sudah dapat kesepakatan bersama tadi ya tentang apa terus aturan konseling berikutnya bagaimana. Mungkin untuk mengakhiri sesi hari ini kita ucapkan sama-sama mengucapkan hamdalah. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari teman-teman. Boleh silakan kalau misalnya mau lanjut pulang ke rumah atau lanjut ada aktivitas lain dipersilakan. Saya izin pulang ya Bu. Iya, selamat saya.